Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hana Mardiana dan rekan saya nanti bersama Salimah. Di sini kami akan menjelaskan tentang koperasi dan nanjak piutang. Sebelumnya, kalian udah pada tahu belum apa itu koperasi? Koperasi adalah bentuk organisasi ekonomi di mana orang-orang bergabung secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan bersama, seperti produksi, distribusi, atau pelayanan. Mereka dimiliki dan dioperasikan secara demokratis oleh para anggotanya dengan prinsip-prinsip seperti keanggotaan terbuka, pengelolaan demokratis, pembagian keuntungan, pendidikan, dan kemitraan. Tujuan dari operasi tersendiri itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial anggotanya. Nah, koperasi ini memiliki fungsi dan peran. Yang pertama itu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Dalam artian, si koperasi ini mampu nih mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi yang dimiliki oleh setiap anggota koperasi. Yang kedua itu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang dilakukan oleh koperasi secara aktif. Selanjutnya itu koperasi sebagai sokoguru dalam memperkuat ekonomi rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan. Selanjutnya itu mewujudkan dan mengembangkan ekonomi sosial berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Selanjutnya untuk prinsip-prinsip koperasi itu dia memiliki 6, yaitu tidak ada paksaan untuk menjadi anggota dan bersifat terbuka. Jadi koperasi itu harus memiliki sifat keterbukaan antar anggotanya. Selanjutnya dijalankan secara demokratis, dan selanjutnya besarnya jasa anggota mempengaruhi besarnya pembagian sisa hasil uang yang diterima. Masing-masing bertindak sebagai anggota koperasi itu dia harus adanya kemandirian. Untuk jenis-jenis koperasi ini ada 3, ada koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, dan koperasi produsen. Untuk koperasi simpan pinjam ini, koperasi yang menyediakan fasilitas kredit atau pemodalan dan menerima simpanan dana dari anggota atau masyarakat. Itu menurut Kurniawan dan Arianti tahun 2018. Selanjutnya, untuk koperasi yang kedua itu ada koperasi konsumen, koperasi yang anggotanya terdiri dari para konsumen akhir atau pemakai barang dan jasa. Kegiatan utamanya itu melakukan pembelian bersama. Selanjutnya itu untuk koperasi produsen, koperasi yang mengumpulkan produk komoditas milik anggota untuk diolah dan dipasarkan. Selanjutnya, modal koperasi itu ada 2, itu ada modal sendiri dan modal pinjaman. Kalau untuk modal sendiri itu ada simpanan wajib, simpanan pokok, dan dana cadangan. Untuk modal pinjaman dari koperasi sendiri itu ada 4, yaitu anggota, koperasi, bank, dan lembaga keuangan lainnya, dan penerbitan obligasi yang sah. Selanjutnya, peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia nomor 15 per MUMKM nomor 9 2015 tentang usaha koperasi simpan pinjam. Dijelaskan itu ada 4. Koperasi melakukan himpunan dana anggota dalam bentuk simpanan dan tabungan. Selanjutnya memberikan kredit, kelola dana agar menjadi keseimbangan antar sumber dana dan penyalur kredit. Selanjutnya itu penerima simpanan anggota yang mendapat imbalan jasa yang besarnya ditentukan oleh rapat anggota. Simpanan di koperasi dapat berbentuk deposito dan tabungan. Koperasi berkewajiban menjamin simpanan dan tabungan anggota atau calon anggota. Selanjutnya pemberian kredit kepada anggota wajib memperhatikan prinsip kehati-hatian. Menyalurkan kredit kepada anggota di mana suku bunga kredit besarnya ditentukan oleh rapat anggota. Nah, selanjutnya untuk pemberi kredit itu dia harus memenuhi kebutuhan anggota. Selanjutnya jaminan. Setiap koperasi pasti ada jaminannya. Nah, di sini untuk menetapkan simpanan wajib bagi pemohon fasilitas kredit, dia tuh harus menetapkan jaminan. Jaminannya itu seperti berupa harta benda yang tidak bergerak. Terus yang jadi jaminan untuk koperasi itu harus menetapkan harta benda yang bergerak yang diikat oleh fidusia,
menerapkan sistem tanggung renteng antar anggota. Selanjutnya, untuk anjak piutang akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai anjak piutang. Anjak piutang merupakan salah satu bentuk pembiayaan jangka pendek dengan cara mengalihkan piutang perusahaan kepada pihak lain. Anjak piutang adalah praktik di mana perusahaan atau individu menjual piutang dagang mereka kepada pihak ketiga, biasanya disebut perusahaan jasa anjak piutang, dengan harga diskon. Selanjutnya ada pihak yang terlibat dalam anjak piutang. Satu, klien merupakan perusahaan yang menjual tagihannya kepada perusahaan anjak piutang melalui suatu perjanjian cashless. Kedua, faktor merupakan perusahaan anjak piutang yang membeli atau mengambil alih piutang perusahaan atau klien. Yang ketiga, pelanggan merupakan perusahaan yang melakukan transaksi jual beli dengan klien dan menyepakati pembayaran tersebut diserahkan kepada faktor. Nah, di sini ada skema anjak piutang, boleh dilihat ya. Selanjutnya ada kesimpulan. Koperasi adalah bentuk organisasi keuangan beranggotakan individu atau badan hukum lainnya yang bertujuan memberikan layanan keuangan seperti simpanan dan pinjaman kepada anggotanya. Mereka mempromosikan kemandirian finansial dalam komunikasi dengan pendekatan kepemilikan bersama dan demokratis. Sementara itu, anjak piutang adalah praktik bisnis di mana perusahaan atau individu menjual piutang dagang mereka kepada pihak ketiga dengan harga diskon. Untuk mendapatkan uang tunai segera, praktik ini membantu meningkatkan likuiditas dan mengurangi risiko kredit bagi pemilik piutang. Sementara perusahaan jasa anjak piutang mendapatkan keuntungan dari selisih harga beli dan nilai piutang yang berhasil mereka kumpulkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.